Dulu saya itu kawannya Gusmi, jadi saya agak takut sedikit. Pengurusnya saja takut ngazir saya kok. Udah, baru saya jalan, kawan-kawan belum mulai jalan. Saya yang dekat dengan rumahnya Kiai, karena saya di Pondok Mars dulu itu. Lewat gitu, dipanggil sama Kiai Marzuki, keringetan saya. Mau dicolong, ibunya kok manggil. Gus, mriki Gus. Kiai Marzuki itu keistimewaannya boso karo santrine. Yang menangi Kiai Marzuki tahu boso. Kalau kita boso sama kiai kita itu biasa. Ini kiai boso mbek santrine. Gus, mriki Gus. Saya dengan gemetaran datang. Inggih Kiai. Sampean doyan tebu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Kita sampai saat ini masih belum bisa membedakan antara pendidikan dan pengajaran. Dalam pengertian madlul, bukan secara makna. Orang tahu mengucapkan pendidikan, sering mengatakan pendidikan, sering mengucapkan pengajaran, tapi kebanyakan tidak jelas perbedaan antara pengajaran dan pendidikan itu. Sering kita jumpai apa yang sama sekali pengajaran disebut pendidikan, dan itu sampai saat ini baik awam maupun elit selalu mengucapkan tanpa mengerti perbedaannya. Ada dulu Kementerian Pendidikan dan Pengajaran, sekarang Kebudayaan. Saya mau tanya sekarang, Lirboyo ini lembaga pendidikan apa lembaga pengajaran? Kalau saya ditanya SMA itu lembaga pendidikan atau pengajaran, saya berani mengucapkan dengan tegas itu lembaga pengajaran, bukan lembaga pendidikan. Tapi kalau Lirboyo, saya berani mengatakan ini lembaga pendidikan. Jangan ditepuki nanti seperti pejabat saya. Sejak kelahirannya pondok pesantren seperti Lirboyo ini memang menitik beratkan kepada pendidikan, bahkan pengajaran nomor sekian. Saya masih menangi ngaji dengan Allah yarham Hadratus Syekh Kiai Marzuki, ikut mustamek ngaji-ngajinan. Tidak ada dampar. Saya pikir sekarang sudah pakai dampar, ternyata masih belum juga. Dulu saya ngesai di punggungnya kawan. Jadi kalau kawannya ngantuk, tulisan melet-melet. Itu pengajaran. Di sini dari dulu sampai saya dengar sekarang ini, sekolahnya tidak pakai bangku. Itu metode didaktif apa itu? Makanya indeksnya 15. Karena ukurannya bangku. Yang diukur adalah pengajaran. Pengajaran itu bahasa Arabnya taklim. Pendidikan bahasa Arabnya tarbiyah. Dua hal. Taklim itu pemberian informasi pada anak-anak.
Anak diberi informasi alfiah, ngerti alfiah. Dikasih informasi matematika, ngerti matematika. Dikasih informasi hadis, ngerti hadis. Dikasih informasi Quran, ngerti Quran. Pinter Quran. Tapi kelakuannya Qurani atau tidak, itu urusannya tarbiyah. Ngerti sampean santri-santri? Komputer saya itu ngalim sekali. Dia apal Kutubut Tis'ah, apal Quran, apal tafsir Baidawi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir apa itu, tafsir Jalalain kecil, tafsir sampai dilalui Qurannya Said Kutub, hafal semua. Mau saya tanya, ini tafsirnya apa ini kok bawa jadah? Klik gitu saja, langsung dijawab. Ngalim sih. Kenapa dia ngalim? Karena saya kasih informasi macam-macam ya. Jadi RAM-nya itu penuh dengan apa namanya informasi hadis segala macam. Tapi tetap saja saya duduk di bawah, diangkrek-angkrek di atas meja saya terus saja. Yang diduga. Kan nggak ada hubungannya itu, nggak ada hubungannya. Kealiman komputer saya dengan adabnya kepada saya nggak ada hubungannya. Kalau saya melihat, mungkin kalau saya salah nanti bisa didebat sama Dr. Dada. Saya melihat yang namanya lembaga pendidikan di Indonesia yang formal itu saya lihat hanya dipaut sama TK pendidikannya. Seterusnya sampai perguruan tinggi itu pengajaran semua. Setuju enggak setuju sampai? Saya ngomong ini dan sudah saya tulis lama sekali dan tidak ada yang bantah, berarti benar saya. Sekarang sampai saya tanya, kalau saya mengatakan bahwa pemimpin-pemimpin kita saat ini, elit-elit kita saat ini adalah hasil pendidikan nasional kita, ini logis apa tidak? Logis apa tidak? Mantiki apa tidak? Kalau saya mengatakan pemimpin kita sekarang ini adalah hasil dari yang dikatakan pendidikan dalam tanda kutip nasional kita, mantiki apa enggak? Logis apa enggak? Masuk akal apa enggak kalau saya ngomong gini? Kalau mantiki, kalau logis, kalau masuk akal omongan saya, pertanyaan saya adalah, kalian sudah puas dengan pemimpin-pemimpin sampean saat ini? Kalau jawaban Anda belum, berarti pendidikan kita masih perlu dibenahi. Kan begitu. Di Pondok Pesantren Lirboyo ini pengajaran nomor sekian. Bukan hanya tidak ada damparannya, tidak. Bukan hanya ngelesetnya saja. Kadang-kadang kiainya itu mulang sambil ngantuk. Kola. Napa niku wau, napa niku wau. Napa niku waune banyak sekali. Wal ittiraru lan napa niku wau wal ittiraru wal ittiraru iku apa iku kok angel ngene cung liwati ra wis ya. Karena nomor sekian, pengajaran nomor sekian, Pak Wagub nomor sekian. Nomor utama dan pertama adalah tarbiyah.
Karena itu di sini terkenal dengan takzirnya yang luar biasa itu. Takzir di dusi peceren, kelakuan. Di sini ada dua, ada takzir, ada yang tidak masuk akal. Jadi kiai itu mempunyai indera keenam. Nggak tahu kalau kiai sekarang, kiai dulu. Saya pada waktu di sini ini saya masih belum bisa nulis Arab. Jadi iqlal itu saya tulis Latin. Makanya saya diajak sama kawan-kawan itu karena kalau ngi'lal wasakin idza hurrika bil kasri. Loh kok hurrika itu gimana? Karena huruf Latin tidak ada hak itu, adanya ha. Jadi idza hurrika. Karena saya lulus SR sekarang SD langsung Lirboyo. Jadi tidak pakai SMP, tidak pakai apa, langsung Lirboyo. Belum bisa nulis Arab. Saya bisa nulis Arab di Lirboyo. Jadi dulu itu ada kebiasaan kalau malam Jumat atau itu santri-santri Cirebon ngadakan pertemuan pakai iklan. Santri Banyuwangi bikin iklan di Blabak itu taruh di masjid, tulisannya apik-apik, bagus, apik-apikan lah pokoknya. Itu memang produk pamer tulisan. Wah itu makanya sampai sekarang tulisan saya bagus karena contohnya banyak dari tulisan-tulisan yang hot yang bagus. Saya masih umur berapa itu baru keluar SD sekarang ini SL langsung ke sini. Suatu ketika ini cerita tidak ada di buku-buku dan tidak pernah diceritakan oleh siapa-siapa karena ini rahasia saya. Jadi waktu mondok di sini ini dulu kiai-kiai itu Kiai Marzuki, Kiai Mahrus itu punya kebun tebu yang luar biasa. Maka kalau Anda baca puisi saya tentang Lirboyo, Anda akan tahu bahwa dulu itu dari Lirboyo sampai ke kota itu pemandangan itu pohon tebu semua. Suatu ketika saya dengar tebunya Kiai Marzuki akan ditebang. Maka saya kumpulkan kawan-kawan saya. Kawan-kawan saya yang istimewa itu. Saya ajak rembukan. Ini kabarnya ini kalau enggak nanti sore ya besok ini tebu-tebunya Kiai mau ditebang. Jadi bagaimana kalau kita ngambil sekarang ya? Yang belum ditebang itu. Setuju. Tapi rahasiakan ini, hanya kita sendiri yang tahu. Kalau ada sampai yang tahu di antara sampean ini, pasti yang membukakan. Awas kalau ada yang buka. Dulu saya itu kawannya Gusmi, jadi saya agak takut sedikit. Pengurusnya saja takut nakzir saya kok. Udah. Baru saya jalan, kawan-kawan belum mulai jalan. Saya yang dekat dengan rumahnya Kiai, karena saya di Pondok Mars dulu itu. Nah, lewat gitu dipanggil sama Kiai Marzuki, keringetan saya. Mau dicolong, punya kok manggil. Gus, mriki Gus. Kiai Marzuki itu keistimewaannya boso karo santri ini. Yang menangi Kiai Marzuki tahu boso. Kalau kita boso sama kiai kita itu biasa. Ini kiai boso mbek santri ini. Gus mriki Gus. Saya dengan gemetaran datang. Inggih Kiai. Sampean doyan tebu.
langsung gemetar kamu ayo. Oh, pertanyaannya saya nggak jawab, saya mantuk. Saya teringat kawan-kawan saya yang sudah tinggal menunggu komando saya tadi. Duyan tebu jenazah. Beliau masuk ke rumah, ke dalam, tak pakai baju. Kiai masuk sering OT, nggak pakai baju. Masuk ke dalam, keluar mikul sak bongkok tebu, sak dongon keluar. Ini Gus, saya pilihkan yang bagus-bagus sebelum ditebang. Ini sekaligus saya ini kurang hormat sama kiai ini, tebunya kok mau saya tolong. Dan apa namanya, kiai saya nggak tahu apa dari mana, makanya saya bilang ada punya indera keenam. Dan sebetulnya kan gampang saja kalau kiai model sekarang, woi aja nyolongan, aja nyolongan, dosa gede. Wasariku mesti ngono ndalik mesti. Ini tidak. Jadi kita dikasih sesuatu yang mau saya curi itu. Ada perbedaan antara apa namanya pengajaran dan tarbiyah itu. Maka saya dari dulu mengusulkan kan, ini pendidikan nasional ini mestinya harus menggabungkan sistem pondok pesantren dengan yang formal sekarang. Jangan nanti pesantren yang niru yang formal itu, dikira itulah sistem pendidikan yang bagus, tambah rusak pondoknya. Tapi sekolah-sekolah itu yang ngambil pendidikan dari pondok pesantren, sehingga komplit pengajarannya seperti pengajaran sekolah formal, pendidikannya model pendidikan. Kalau diajari saja tapi tidak dididik, akan memproduk orang-orang pinter yang tidak terdidik. Dengan bahasa santrinya, orang pinter yang tidak berakhlak. Lebih baik goblok menurut saya daripada tidak berakhlak. Kenapa? Orang goblok itu kalaupun nyolong gampang cekel-cekelan itu. Tolang-tolang bawa linggis, ndungkruk mesti maling ini. Nggak usah polisi, hansip saja tahu. Jangan kan hansip, banser saja tahu. Iku mesti maling itu. Nggawa linggis bengi-bengi niku ndungkruk ning omahe wong iki lha apa nek kan. Orang bodoh dadi maling gampang cekel-cekelan. Ya maling kowe, diadili gampang monise. Monis gampang mlebokne penjarane. Nyolong senajan nyolong mok pitik tok cek diok 3 bulan jret mlebu langsung. Nek mung goblok. Nek wong pinter sing nyolong iku ora nggo linggis. Pulpen tok blok-blokan. Urek 5 miliar. Urek 10 miliar. Sudah ketangkep ngadilinya angel. Buktinya mana? Enggak ada buktinya. Sudah diadili wis diponis angel ngelbokno penjarane. Wis diponis lho, ponis sekian bulan. Enggak iso mlebu penjara nek wong pinter sing nyolong. Wis mlebu penjara, isih nguyur tekan Singapura. Ini nek wong pinter ngakokno ati. Dan yang dirugikan banyak sekali. Nek wong bodoh paling tanggane tok iku sing dirugikan pitike ilang siji.